Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Poliwali Mandar TV? Senang sekali Top 5 News edisi November kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi seputar Poliwali Mandar. Bersama saya Aryani Dahlan, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, Temu Pusat Kesehatan Hewan Nasional tahun 2022 menorehkan sejarah baru bagi Kabupaten Poliwali Mandar, di mana UPTD Puskeswan Mapili berhasil meraih penghargaan Harapan 1 sebagai puskeswan terbaik se-Indonesia. UPTD Puskeswan Mapili adalah salah satu UPTD yang ada di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Poliwali Mandar. Pada acara Temu Puskeswan Nasional tahun 2022, untuk pertama kali UPTD Puskeswan Mapili meraih penghargaan Harapan 1 Puskeswan Terbaik se-Indonesia. Temu Puskeswan Nasional diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, digelar secara offline langsung dari Avenzel Hotel Convention Kota Bekasi, juga secara online yang terlaksana selama 2 hari, yakni tanggal 31 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Penyerahan penghargaan diserahkan langsung oleh Dr. Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan, Ditjen PKH Kementan. Beliau memberikan apresiasi atas partisipasi aktif para peserta, petugas puskeswan pada kegiatan Temu Puskeswan Nasional tahun 2022, di mana pertemuan ini sebagai wadah untuk memberi masukan, ide, serta menyelesaikan persoalan secara bersama, karena puskeswan merupakan ujung tombak terkait dengan pelayanan kesehatan hewan di daerah, dan Direktorat Kesehatan Hewan memiliki peran untuk bagaimana bisa membangun kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan para peserta melalui kegiatan Temu Puskeswan Nasional. Selanjutnya pemirsa, untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar, khususnya pada tingkat pemerintah desa, Satgas Saber Pungli Kabupaten Poliwali Mandar menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di lingkup pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar, khususnya pada tingkat pemerintahan desa, Satgas Saber Pungli Kabupaten Poliwali Mandar menggelar sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang diikuti oleh para kepala desa bertempat di ruang pola kantor Bupati, Kamis 10 November 2022. Satgas Saber Pungli bertugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personal, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dengan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisi dengan sasaran sentra pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan Pemda. Kegiatan ini dihadiri Inspektur Ahmad Saifuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Nursami, Komisaris Polisi Ujang Saputra, Wakapolres Kabupaten Poliwali Mandar, dan Kepala Bagian Hukum Setda Surahman Akbar. Visi terwujudnya pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Poliwali Mandar yang bebas dari pungutan liar, serta misi meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari tiap-tiap OPD, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan sesuai SOP dan taat hukum. Ahmad Saifuddin, Inspektur Kabupaten Poliwali Mandar, menyampaikan sambutan Bupati mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama dalam upaya memberantas pungutan liar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih di Kabupaten Poliwali Mandar. Ya, pemirsa, untuk memperkenalkan kembali objek wisata Pantai Labuang, Komunitas Laut Biru bekerja sama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Poliwali Mandar gelar Poliwali Mandar Ocean Festival. Untuk kali pertama, Poliwali Mandar Ocean Festival digelar oleh Komunitas Laut Biru bekerjasama dengan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dengan tema Jaga Laut Kita, Laut Jaga Kita. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, yakni hari Jumat hingga Minggu, tanggal 11 hingga 13 November 2022.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Andi Parial Patajangi berharap terselenggaranya Polewali Mandar Ocean Festival dapat memperkenalkan kembali objek wisata pantai Labuang sehingga dapat dinikmati dan dikunjungi oleh masyarakat. Dan seperti yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Barat yang menghimbau kepada kepala desa untuk membuat peraturan desa agar objek wisata pantai Labuang bebas dari sampah berbahan plastik. Menyambut HUT Korpri ke-51 tahun 2022 yang diperingati setiap tanggal 29 November, ASN lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar antusias ikuti berbagai lomba. Sejumlah lomba digelar dalam rangka menyambut HUT Korpri ke-51 tahun 2022 yang diperingati tiap tanggal 29 November. Antusias para aparatur sipil negara lingkungan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar ikut kegiatan mulai dari lomba pengucapan Undang-Undang Dasar 1945 dan pengucapan Panca Prasetya Korpri yang sebelumnya digelar di Ruang Pola pada 24 November 2022. Kemudian dilanjutkan lomba olahraga mulai dari lomba tarik tambang, lari karung, tenis lapangan, dan sepeda lambat yang terlaksana pada Jumat 25 November bertempat di halaman kantor Bupati Polewali Mandar. Andi Nursami Masdar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar, juga selaku Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Polewali Mandar mengatakan, berbagai lomba digelar dalam rangka menyambut HUT Korpri, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk terus menjalin silaturahmi antar ASN di Kabupaten Polewali Mandar. Pemirsa, memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar turut serta dalam menyukseskan pencanangan gerakan menanam pohon sebanyak 1.250 bibit mangrove oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Dalam rangka Hari Menanam Pohon Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar turut serta menyukseskan pencanangan gerakan menanam 1.250.000 bibit mangrove oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat, Senin 28 November 2022. Untuk Kabupaten Polewali Mandar, hari ini dilakukan penanaman 50.000 bibit mangrove. Pencanangan gerakan menanam bibit mangrove di Kabupaten Polewali Mandar dipusatkan di Desa Nepo, Kecamatan Wonomulyo dengan melibatkan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar, Camat Wonomulyo, perguruan tinggi, siswa dan guru SMA atau SMK sederajat, organisasi masyarakat, serta komunitas di Kabupaten Polewali Mandar. Agusnia Hasan Sulur, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Polewali Mandar menjelaskan, pencanangan gerakan menanam 1.250.000 bibit mangrove secara serentak mulai dari Paku hingga Suremana. Khusus Kabupaten Polewali Mandar pada kegiatan ini melakukan penanaman 50.000 bibit mangrove. Ya, pemirsa, itulah tadi informasi seputar Polewali Mandar. Tetap saksikan Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah. Saya Aryani Dahlan, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.